من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويشيرهم على المعيدين رب اختم لنا منك ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastasdihi wa nastarsiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, wallahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa munkirina wa maulana Muhammad Sayyidi Sadat wa khairil kainat wa ala alihi wa sahbihi anjumil bahirat wa tabi'ina wa tabi'ihim bisani min yaumina hadha ila yaumil ma'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi tawallahi wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bi muhkami tanzilihi wa bi qawli ya tajil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia ini, di hari yang sangat mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul bersama salat sunnah Idul Fitri yang mana yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang penuh dengan kebahagiaan, salat yang mana di dalamnya penuh dengan kemenangan bagi orang-orang yang telah menjalankan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan, orang-orang yang telah tarawih di bulan suci Ramadan dan juga ditutup dengan membayar zakat fitrah bagi orang-orang yang membayarnya. Dan hari ini, di pagi hari ini, di bulan yang sangat mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir, untuk bertasbih, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beruntung di pagi hari ini adalah orang-orang yang memperbarui daripada keimanannya, orang-orang yang memperbarui daripada takwanya, rasa takut mereka kepada Allah, rasa takut mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman indahu taqwa. Beruntung bagi mereka orang-orang yang mempunyai takwa atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan nanti di yaumil qiyamah tidak ada yang selamat di antara kita semua kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir berkumandang di pagi hari ini memenuhi langit, memenuhi sanubari. Tapi di balik takbir tersebut ada sesuatu yang diam-diam pergi, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, tamu yang mulia dalam setahun sekali, yang mana telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak bisa memanggil bulan tersebut kembali. Ketahuilah para arwah, para ruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah satu tahun tersebut, satu tahun full tersebut, jadikan bulan suci Ramadan. Satu bulan yang lalu banyak di antara kita berjanji kepada Allah, banyak di antara kita yang bersungguh-sungguh akan masuknya bulan suci Ramadan. Ramadan tahun ini akan berbeda. Ramadan tahun ini tidak seperti Ramadan tahun lalu, akan lebih khusyuk. Kita akan lebih khusyuk di dalam ibadah, kita akan lebih patuh kepada Allah, kita akan lebih mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Tarawih kita tinggalkan, Quran kita sisihkan, kemudian doa-doa yang kita tunda di bulan suci Ramadan karena kesibukan kita di dalam perkara dunia, hingga tidak terasa Ramadan itu berlalu. Wahai saudara-saudara, begitu saja, dan pagi hari ini kita hadir, kita berkumpul, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di pagi hari ini di masjid-masjid, di musola-musola, di jalan-jalan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia tersebut, mengikat sanubari satu sama lain, bertemu tatap muka satu sama lain, mengikat hati satu sama lain, dengan dihiasi baju Lebaran, dengan dihiasi baju bagus, dengan dihiasi baju terbaik mereka merayakan kemenangan, mereka merayakan kebanggaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah janjikan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, qiyamul lail di bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan membalasnya ketika datangnya satu Syawal. Dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bukan mereka yang akan diampuni, kedua orang tuanya akan diampuni, anak-anaknya akan diampuni, saudara-saudaranya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa ayah ibu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kemenangan seperti apa yang kita banggakan? Tapi kemenangan seperti apa yang kita lakukan jikalau kita sendiri tidak yakin jika sudah beribadah di bulan suci Ramadan, sudah berjuang di bulan suci Ramadan? Semoga dengan tubuh yang lemah ini, dengan jiwa raga yang lemah ini, Allah bisa memaklumi daripada ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan, sehingga nama-nama kita dicatat sebagai nama orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Semoga nama-nama orang tua kita menjadi nama-nama orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan di alam kuburnya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu di bulan suci Ramadan berikutnya. Kita tidak tahu apakah umur kita sampai. Kita tidak tahu apakah kita akan melalui daripada bulan-bulan berikutnya sehingga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan berikutnya. Sedangkan kita tidak mengetahui umur orang-orang yang kita sayangi, umur orang tua kita, umur anak-anak kita, umur pasangan kita, umur saudara-saudara kita, semua orang yang kita sayangi. Kita tidak mengetahui umur mereka apakah mereka sampai di bulan suci Ramadan berikutnya. Jika orang tua kita masih hidup, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pulang hari ini, cium tangannya, cium keningnya, peluk tubuhnya, cium kakinya, kita minta ridho kepada mereka, kita minta ampun kepada mereka. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan terluar dari lisannya Rasulullah kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ridha Rabbi fi ridha walidain. Sesungguhnya ridha Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala terletak di ridho kedua orang tua. Apabila kita mendurhakai mereka, otomatis Allah akan murka kepada kita. Apabila kita mendurhakai mereka, otomatis Allah akan marah kepada kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, apabila orang tua kita masih hidup di hari ini, di detik ini, di waktu ini, maka pulang dari sholat berjamaah ini, kita cari orang tua kita, kita cium tangannya, kita cium keningnya, kita peluk tubuhnya, kita cium kakinya, kita minta ridho kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Tapi jikalau orang tua di antara kita telah mendahului kita, maka di sana hanyalah bisa menunggu orang tua kita. Tidak lain dan tidak bukan, mereka tidak bisa mendoakan dirinya masing-masing. Mereka tidak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka berharap kepada anak-anaknya, berharap kepada anak-anak yang mereka besarkan, berharap kepada anak-anak mereka yang mereka sekolahkan, yang mereka didik, yang mereka nafkahi. Berharap dari apanya kalau bukan daripada doa-doanya? Berharap dari apanya kalau bukan daripada doa-doa rintihannya? Berharap dari apanya bukan daripada berharap daripada sodako-sodako anaknya, yang mana sodako tersebut dihadiahkan kepada kedua orang tua. Diceritakan di sebagian para ulama, di kisah di dalam Hasan Al-Basri, beliau menanyakan bahwasanya ada salah satu anak yang mana anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Anak tersebut membacakan Al-Quran. Sepenggal daripada Al-Quran tersebut dihadiahkan kepada kedua orang tuanya. Lantas Sayyidina Hasan Al-Basri ketika selesai bertemu dengan orang tersebut, pulanglah, langsung ditemui dengan kedua orang tua anak tersebut. Wahai Syekh, ketahuilah aku di alam kuburku, aku merasakan nikmat yang mana nikmat tidak diberikan kepada orang-orang di sekitarku, yang mana nikmat tersebut dihadiahkan kepadaku. Ternyata aku selidiki bahwasanya dua malaikat menghampiriku dengan membawa nikmat. Ketahuilah wahai ibu, nikmat-nikmat ini kami bawakan karena hadiah daripada anakmu yang soleh dan soleha, karena berkat anakmu membacakan Al-Quran untukmu. Oleh sebab itu Allah mengutus kami untuk datang ke kuburanmu untuk membawa nikmat-nikmat tersebut. Wahai Syekh Hasan Al-Basri, kirimkan salam kepada anak-anakku, kirimkan salam kepada anak-anak yang menghatamkan Al-Quran untukku, kirimkan salam kepada anak-anak yang mana sedekah, yang mana hadiahnya untukku. Dari situlah Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya tidak ada yang bermanfaat di salah satu anak kecuali anak tersebut senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Semoga orang tua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-tamannya surga. Semoga kita tidak hanya kumpul di dunia, insya Allah kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga orang tua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar. Semoga orang tua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari pembalasan, sehingga kita bisa melihat mereka tersenyum ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, setelah Ramadan pergi hari ini, apakah ada yang berubah di antara kita? Apakah ada yang ada sesuatu yang mana bisa merubah diri kita dari berkahnya bulan suci Ramadan? Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan bulan suci Ramadan. Tidak lain tidak bukan agar kita ini senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut di dalam kalimatnya wahai orang-orang Islam. Banyak di antara kita banyak orang Islamnya, akan tetapi sedikit imannya. Maka oleh sebab itu insya Allah yang berada di musola yang sangat mulia ini, di perkumpulan yang sangat mulia ini, dan mereka-mereka yang melaksanakan sholat Idul Fitri, semoga mereka ditambahkan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumusiyam, kami tetapkan kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah kami tetapkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa, agar kalian senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari puncak bulan suci Ramadan, hikmah yang telah dinalisir oleh para ulama dan para alim ulama dan para habaib, para kiai dan para sesepuh-sesepuh dan lainnya, mereka menyimpulkan bahwasanya hikmah yang paling besar di bulan suci Ramadan itu ketika orang tersebut bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita pakai baju yang terbaik untuk kita, mungkin kita pakai baju baru yang terbaik di hari ini, akan tetapi yang paling baik, yang paling mulia adalah mereka yang bertambah keimanannya kepada Allah, yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan dihadirkannya bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya, agar sahabatnya, agar keluarganya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kita tidak keluar di masjid yang mulia ini, di musala yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail kita diterima oleh Allah, zakat kita diterima oleh Allah, sehingga kita tidak keluar daripada bulan suci Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mencatat nama kita sebagai orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang fi taatillah wa fi taati Rasulillah, sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kita tidak keluar di perkumpulan yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan anak-anak kita, memuliakan lisan semua orang yang kita sayangi. Ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asanal kalam wa abyani nidam kalamullah malikil manandil jalali wal ikram. Wallahu ta'ala yaqulu biqauli yahtadil muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa ghabar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al qurar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadiman wa lam yazal qailan aliman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya ayyuhal
أيها المستقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المستقون إلى رؤيا جماله ويا أيها المستقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه خصوصا منهم بالأصل الأريق خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعلى زاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذو النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام الناس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنيه سيدنا الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى أمه المعظمين عند الله والناس أجمعين سيدنا حمزة والعباس وعلى بقية رسول الله أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين والتابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا ما هما فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين والفلسطين اللهم أصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين والفلسطين اللهم أصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين في الفلسطين اللهم أهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأضال الداء وخيبة الرجاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بأكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ودعوا يستجب لكم ولذكر الله أعظم وأجل أكبر صلى الله على